Haris Ramadan. Saya berasal dari program studi manajemen yang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah ekonomi makro yang dosen pengampu kita adalah Haji Agus Maulana SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Berbeda dengan ekonomi mikro yang fokus pada perilaku individu, rumah tangga, perusahaan. Ekonomi makro melihat fenomena besar yang mempengaruhi perekonomian nasional dan global. Di sini ada pula tujuan ekonomi makro. Ekonomi makro bertujuan untuk 1. Memahami kinerja ekonomi sesuai negara secara keseluruhan. Nomor 2, menganalisis dan merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat untuk mencapai tujuan. Tujuannya seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat pengangguran rendah, stabilitas harga atau inflasi rendah, neraca pembayaran yang seimbang. Selain tujuan dari ekonomi makro, di sini ada juga variabel utama dalam ekonomi makro. Ekonomi makro melibatkan analisis terhadap berbagai indikator utama. 1. Pendapatan nasional atau PDB GDP. Di sini ada contohnya, total nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode tertentu. Indikator utama pertumbuhan ekonomi. Nomor 2, tingkat penganggurannya. Tingkat persentase angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi aktif mencari kerja, mengindikasikan efisiensi pasar tenaga kerja. Nomor 3, di inflasi, kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Diukur dengan indeks harga konsumen (IHK atau CPI). Nomor 4, kebijakan moneter. Di sini nomor 4 ada tindakan bank sentral untuk mengukur jumlah uang yang berada di suku bunga, contohnya Bank Indonesia, bertujuan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar. Nomor 5 ada kebijakan fiskal, kebijakan pemerintah terkait pajak dan pengeluaran negara, digunakan untuk mengelola permintaan agregat dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Nomor 6, neraca pembayaran, catatan semua transaksi ekonomi antara suatu negara dan negara lain, termasuk ekspor, impor, arus modal, dan transfer. Lanjut, di sini ada juga masalah ekonomi makro yang umum dihadapi. Nomor 1, inflasi tinggi yang bisa mengurangi daya beli masyarakat. Nomor 2, pengangguran tinggi yang bisa menurunkan pendapatan nasional dan meningkatkan kemiskinan. Nomor 3, pertumbuhan ekonomi lambat, bisa tidak cukup lapangan kerja. Nomor 4, defisit neraca pembayaran, bisa menyebabkan krisis nilai tukar. Nomor 5, ketimpangan distribusi pendapatan. Ini bisa meningkatkan kesenjangan sosial. Baiklah, di sini akan saya lanjutkan model dan teori dalam ekonomi makro. Model IAS-LM menggambarkan keseimbangan di sektor real dan sektor moneter. Model ADS, Aggregate Demand, Aggregate Supply, menjelaskan hubungan antara permintaan agregat dan penawaran agregat dalam menentukan output dan harga. Model Keynesian menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong permintaan agregat. Model klasik percaya bahwa pasar akan selalu menuju keseimbangan secara alami tanpa intervensi pemerintah. Oke, semuanya di sini saya tidak lupa untuk menuliskan kesimpulan dari mata kuliah ekonomi makro yang saya jelaskan tadi. Kesimpulannya adalah ekonomi makro sangat penting untuk memahami bagaimana perekonomian bekerja secara keseluruhan, serta untuk merancang kebijakan ekonomi yang berdampak luas, baik itu dalam hal mengurangi pengangguran, menjaga stabilitas harga, atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Makro memberikan kerangka analisis dan solusi yang relevan untuk para pembuat kebijakan dan pelaku ekonomi. Di sini saya M. Haris Ramadan pamit undur diri. Saya Mas Ramadan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.